Audio Jungle. Setiap kami Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya berkat kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Kami ada saat ini Tuhan. Aku semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kau menghiasi setiap kehidupan kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami Kau Tuhan. rancangkan masa depanku penuh dengan Terima harapan. kasih Yesus bahwasanya aku ada hari ini Tuhan.
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramah. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Hosana. Lagi Hosana. Sekali lagi. Dipuji, disembah, Kau dan jemaat untuk bangkit berdiri. tulus serangga selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berdatang, tulus serangga selamanya. Kau raja di atas segala raja Tuhan. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan lagi. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan lebih sungguh. Disembah, Kaulah yang bertata,
memuliakan nama-Mu. Kita saat ini yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Masih semangat. Semangat terus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita pujikan nama Dia bersama-sama saudara-saudara. Amin. Sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu kekal selamanya. kita mau katakan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Kita mau lebih semangat lagi. Kita ulang pujian dari awal. Bahwa terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan bahwasanya Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Atas dunia menghancurkan kutuk membebaskan setiap jiwa kita. membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mas semangat terus saudara-saudara. Mas semangat terus memuji nama Tuhan, amin. Mas semangat terus, mari kita berkati. Mari kita puji namanya bersama-sama dengan aku diberkati, amin. Kita semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan serta bagiku. Bapakku
limpahkan segalanya. Dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi alasanku untuk menyediakan. Katakan semua sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh tangannya semuanya. Aku diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat kemuliaan. Alasanku untuk menyediakan. Aku berkat, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku menyediakan semua kebutuhan kita untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita saat ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Karena kan Haleluya. kuasa-Nya yang kekal, nama yang ajaib. Dengan kekuatannya, setiap permasalahan kita, keluh kesah kita, pergumulan kita, yang kita rasakan setiap hari, kelemahan kita, kelesuan kita, ingat kita masih Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang benar. Amin. Kita masih Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan saat ini. Kami saat ini hanya mau berpegang kepadamu. Kami saat ini hanya punya satu, ya Engkau Tuhan. Bapa kami yang selalu mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Yang selalu mendengar setiap tangisan kami Tuhan. Yang masih punya Tuhan pengharapan bagimu Tuhan. Kami serahkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau bersertaku. Aku masih punya Tuhan, punya Tuhan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya harapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku percaya, aku punya Kau, Yesus. Saudara-saudara semua yang baru berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, tak ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku
untuk dalam hidupku, permohonanku yang samakanku. Engkaulah hamba yang tak terima, aku miliki, tak ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya minta kesediaannya Mbak Tuhan, Dr. Habil berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Bapa Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami ingin mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Oleh sebab itu kami mohon pengurapan Bapa Yesus Kristus mengajar kami semua, khususnya hamba-Mu Bapak Gembala Sidang, yang akan menjadi saluran firman-Mu untuk kami, sehingga bukan manusia yang mengajar kami, tapi pengurapan-Mu yang mengajar kami semua terus senantiasa taat, dengar-dengaran setia kepadamu, mengalungkan kasih dan setia pada leher kami dan leher hati kami, sehingga kami setia sampai akhir. Teguhkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan tanda-tanda mujizat penyataan kekuasaan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga iman kami yang mendengar firman-Mu tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang membakar semangat kami, mengobarkan semangat kami melayani-Mu Tuhan, sampai akhir tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dengan berkemenangan dan berkelimpahan. Dalam nama Bapa Yesus, kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang melaksanakan kehendak Allah pada kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita. Mulai situasinya dengan suasana Natalnya mempengaruhi suasana hati kita dengan sukacita itu. Amin. Ada sukacita? Coba lihat kanan kirimu, ada sukacita enggak di situ? Haleluya. Ada yang tabuk-tabuk, ada yang peluk-peluk, ya kan? Haleluya. Itulah sukacita. Ungkapan sukacita itu bisa diekspresikan dengan sikap yang senyum dan bermuka gembira, itu saudara. Tepuk tangan, pujilah Dia. Ini tadi ekspresi kita memuji Tuhan itu. Apa yang keluar dari dalam diri kita, itulah yang ada di dalam dasar hati kita. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan yang tahu segala isi hati saudara. Tuhan yang mengerti semua isi hati saudara. Apapun itu yang saudara lakukan saat ini, yang tersembunyi Tuhan tahu. Nah, kita mau belajar bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita dituntun oleh Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kalau kita dipimpin oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan. Nah, Gereja Penyebaran Injil dalam 1 tahun ke depan belajar bagaimana mengekspresikan kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam diri kita. Tinggal kita mengekspresikan, melakukannya. Ekspresi Kristus itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Ekspresi Kristus itu hidup di dalam kasih. Kasih satu dengan yang lainnya, mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara, kalau saudara mengasihi satu dengan yang lainnya, saudara, kalau saudara kita merasakan sukacita, kita juga turut merasakan sukacita. Saudara kita merasakan sakit, kita turut merasakan sakit. Saudara kita mengalami kedukaan, ya kita ikut berduka juga. Semuanya mengiringi kita, semuanya menyertai kita. Ada yang dalam suka duka, ada yang dalam sukacita, ada yang dalam duka cita. Nah, saudara, itu menyertai kita. Dan bagaimana kita berada di tengah-tengah itu. Saudara, mungkin beberapa
saat yang lalu mengalami sukacita, hari ini mengalami duka cita. Dan itu selalu terus menyertai ke setiap orang yang hidup, saudara. Setiap orang yang hidup. Saudara hidup? Ada yang nggak hidup ini. Saudara hidup? Haleluya. Saudara, yang hidup itulah yang saat ini bertanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Dan kalau kita mau bertanggung jawab apa yang dipercayakan Tuhan, ya kita harus terus mengisi hidup kita, terus belajar. Nah, kita saat ini belajar dengan kebenaran firman Tuhan, dengan renungan yang kita sudah terima, belajar bersama Yesus. Katakan belajar bersama Yesus. Yesus itu ada di mana, saudara? Ada yang ngomong, Yesus itu ada di surga. Haleluya. Tapi kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja itu, Roh Kudus itu rohnya Allah itu sendiri. Haleluya. Yesus di hati tiada susah, tiada susah. Oh, Yesus di hati. Adakah Yesus di hatimu? Nah, ada yang ngomong, adakah Yesus di hatimu? Ada, ya gitu kan. Kalau semangat militer, latihan di militer, ditanya, adakah Yesus di hatimu? Jawabnya dengan tangan di depan, ada. Nah, gitu. Coba, ada Yesus di hatimu? Ada. Di mana? Nah, itu kalau ditanya di mana, jawabnya ini dia, ini dia, ini dia. Itu secara militer gitu latihannya. Karena saya juga jadi bagian dari instruktur dalam suatu pelatihan di militer juga, di kegerakan komunitas-komunitas juga, itu saudara. Jadi saya sering ikuti juga gitu. Malah saya bikin slogan sendiri. Masih semangat? Nah, itu milik saya itu, saudara. Mau saya patenkan itu, saudara. Haleluya. Saudara, luar biasa. Jadi banyak hal tentang kita harus belajar. Jadi kalau kita ngikut Yesus, kita terus belajar. Tidak ada berhenti-hentinya kita belajar mengiring Tuhan. Amin. Sampai benar-benar Tuhan mengatakan stop, selesai. Tugasmu sudah selesai. Diluluskan Tuhan. Diwisuda. Kayak Bu Eti kemarin. Haleluya. Itu sudah selesai tugasnya di bumi dan mengerjakan tugas selanjutnya. Wis, tugasmu sudah selesai di bumi, lereno dhisik engko bareng-bareng. Ngenteni kanca-kancane itu, saudara. Saudara kanca-kancanya Bu Eti. Nah, saudaranya Bu Eti, ya kan? Amin. Dan kita akan bersama-sama di situ. Dan memang kalau kita di zaman anugerah nanti, kita akan menikmati. Kalau kita hidup di zaman anugerah ini, kita akan menikmati bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yang dikatakan firman Tuhan untuk menjemput siapa? Kalau kita percaya kedatangan Yesus yang kedua kali itu untuk menjemput setiap orang yang percaya. Siapa orang percaya? Saya juga. Oh, saya toh, ya saya juga ya. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita akan menyongsong bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu nanti. Itulah yang kita nanti-nantikan. Itulah yang saat ini menjadi kerinduan orang yang percaya. Tapi kebanyakan orang yang percaya itu takut dengan kedatangan Tuhan, takut yang namanya kiamat. Saudara, kiamat itu hari besar, saudara. Luar biasa yang dinanti-nantikan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang nggak percaya, orang yang nggak mengerti tentang kiamat itu, saudara, dia akan larut dalam kehidupan dunia, ya kan? Dan ketika larut dalam kehidupan dunia, dia akan tergilas dengan dunia ini. Dia akan sama-sama dihancurkan dengan dunia ini. Ini nggak nakut-nakut, ini firman Tuhan, saudara. Dan kalau saat ini saya berbicara tentang bagaimana kita harus belajar, ya. Kalau kita belajar, yang namanya belajar, saudara pernah sekolah, anak-anak saudara sekolah. Kemarin tuh anak-anak kita TK, sekarang sudah kuliah, saudara. Nggak kerasa. Yang namanya belajar tuh nggak kerasa. Kan saudara kalau ketemu dengan teman-temannya, mungkin ketemu, itu sih ini anakmu kelas berapa sekarang? Oh, sudah kuliah. Oh, sudah nikah. Kok cepet ya? Cepet piye gak ngerasa nih kene sing ngetokne duwite kan gitu, saudara. Sekali ketemu ngomongnya cepet.
Saudara hati-hati, ya bukan hati-hati, ya kebanyakan orang dunia memang seperti itu percakapannya. Tapi kita mau belajar yang lebih sungguh kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh memperhatikan setiap orang-orang yang percaya. Orang percaya katakan amin. Haleluya. Belajar bersama Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ada di depan. Haleluya. Sudah ada di depan. Belum buka Alkitab, lah kuwi ketemu di sini. Saudara. Ada amin? Adakah Yesus di hatimu? Di mana? Ini dia, ini dia, ini dia. Yes, masih semangat? Yes, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Belajar bersama Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan sampai 30. Kita baca bergantian. Ayat 30-nya kita baca bersama-sama. Ben roto, saudara. Haleluya. Amin. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 30, mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini yang perlu kita belajar. Kalau belajar, namanya belajar itu kalau kita mau menikmati itu enak. Biasanya kalau kita belajar lagi sekolah itu, kalau pelajaran yang kita sukai, wow, rasanya menikmati. Dan ketika jam pelajarannya mau habis tuh rasanya nggak kerasa. Itu menikmati. Gitu. Saudara menikmati hidup saudara. Kalau saudara menikmati hidup saudara, wah, rasanya itu seperti yang kita rasakan, kabeh serba cepat, semuanya serba cepat, ya kan? Mengiringi teknologi dan kemajuan zaman, semuanya serba cepat, saudara. Besok sudah Senin, besoknya kembali Minggu, ibadah saudara, ya kan? Halo? Kelihatan kalau ibadahnya setiap hari Minggu saja. Senin, seminggu kelihatan ibadahnya setiap minggu saja. Kuwi lek iso teko, saudara. Padahal kemarin kita belajar ibadah itu setiap apa? Setiap saat, saudara. Setiap saat, setiap waktu itu ibadah. Amin. Haleluya. Tapi kalau dalam kebersamaan membangun hidup kita dalam peribadatan, saudara, itu sudah ditetapkan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Apal itu saudara, pendeta-pendeta itu saudara. Karena kalau tidak apal itu, jemaatnya gak kumpul, rasanya sedih itu saudara. Apa? Ibrani pasal 10 ayat 25. Yang intinya kita harus beribadah bersama-sama. Sudah ditetapkan itu. Terus diwoco. Ayo. Ayo, yang sudah ketemu baca saja. Peribadatan itu termasuk belajar, semakin giat menjelang hari Tuhan. Amin. Haleluya. Menjelang kedatangan Tuhan. Saudara gak kerasa dengan keberadaan dunia ini. Saudara disibukkan dengan permasalahan saudara. Gak terasa saudara. Kita sedang di ujung zaman. Dan situasi semakin sulit. Gak semakin baik. Itu kenyataannya. Sudah ada aba-abanya, sudah ada warning itu saudara. Perhatian, warning itu jagung yang digoreng. Oh itu marning ini. Jadi sudah ada warning, sudah ada perhatiannya. Kalau tahun 2023 itu masuk di zaman resesi, krisis moneter kembali saudara. Tapi bersyukur saudara, jangan pernah takut saudara.
Amin. Gereja di tempat ini pas mempersiapkannya itu di tahun 1998. Itu krisis moneter. Aduh, sudah. Regone wesi mundak kabeh gitu saudara kan. Tapi semuanya Tuhan sertai sambil belajarnya. Saudara, kalau kita belajar itu rasanya ringan, saudara. Amin. Kalau kita belajar jangan kita merasa terbeban di situ, saudara. Inilah yang namanya belajar kehidupan. Kalau Mbah Bayi kita bilang itu sinau urip, saudara. Saudara sedang diperhadapkan dengan hidup saudara. Amin. Yang berkenaan dengan hidup saudara bukan dengan intinya saudara tidak hidup untuk diri saudara sendiri. Amin. Saudara tidak hidup karena saudara bisa mengelola hidup saudara sendiri dengan baik, bernapas sendiri, gak kulaan oksigennya, saudara. Tidak seperti itu. Yang berkenaan dengan hidup saudara itu bergantung pada yang punya kehidupan, yaitu Tuhan. Amin. Tuhanlah pemilik kehidupan. Saudara hidup bukan untuk saudara sendiri. Jadi saudara harus tahu bahwa hidup saudara adalah bukan milik saudara sendiri. Amin. Saudara harus tahu bahwa Yesus itu penguasa satu-satunya di dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak sadar, saudara nggak ngerti kalau Yesus atau Tuhan itu penguasa dalam hidupmu, saudara akan hidup semau-maunya. Saudara akan berjalan dengan arah yang sudah saudara tetapkan sendiri tanpa bergantung pada Tuhan. Ketika ada belokan-belokan, saudara bingung ini mau belok kemana ini? Kita menggok gini lah, ketika mau belok, ketika kita jalan, wah benar di dalam Amsal Sulaiman, ada jalan disangka lurus, tapi ujungnya malah menuju maut. Hati-hati di situ. Dan kalau kita mau belajar, kita mau dengar di situ. Kita melatih di sini. Kalau belajar kita melatih kepekaan untuk kita mendengar suara Tuhan. Katakan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan di dalam setiap diri orang percaya bahwa setiap orang yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kuasa Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Yang percaya Yesus katakan amin. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Ini tentang manusia batin yang kita hari-hari ini belajar. Di dalam batin kita, di dalam jiwa kita yang terdalam, manusia ada jiwa di situ. Dan kondisi jiwa itu harus dipenuhi oleh roh. Dan roh siapa yang harus memenuhi jiwa saudara itu adalah Roh Kudus. Ini kita harus belajar di situ. Amin. Yang memenuhi jiwa kita harus diisi oleh roh, bukan oleh yang lainnya, bukan oleh pikiran manusia. Jiwa itu harus diisi oleh roh, dan kekuatan roh yang ada di dalam jiwa itu adalah kuasa Roh Kudus yang harus berkuasa, yang paling utama. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan rohnya saudara ini, saudara. Inilah yang perlu diisi oleh rohnya Tuhan. Amin. Dan kuasa kebenaran firman Tuhan, barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di situ ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Yang percaya Yesus katakan amin. Di situ ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Nah, sekarang yakin Bapak Ibu Saudara yang duduk tempat ini, ada kuasa Roh Kudus di situ. Dan kuasa Roh Kudus itu harus terus diisi, harus terus diperbarui. Amin. Nah, memperbaruinya bukan dicas setiap minggu sekali, saudara. HP kalau dicas seminggu sekali, saudara, juga akan mengalami baterainya low bed, gitu, saudara. Coba kanan kiri tanya, kamu sudah low bed belum, gitu, saudara. Halo, kok lihat saya? Lihat kanan kiri dong. Kalau saya semangat terus, baterai saya itu terus saya cas, amin. Haleluya. Tanya kanan kirimu, kamu sudah dicas belum? Nah ini sekarang kita lagi dicas, saudara. Setiap hari kebenaran firman Tuhan itu dibagikan oleh teman-teman multimedia, ya kan? Dibagikan supaya kita belajar, supaya kita dicas, supaya kita diisi, saudara. Wah, bateraiku kok super lithium, saudara. Jadi diisi sitok untuk kehidupan 1 tahun cukup, saudara. Mau aku ngelawatar karena PDW, saudara. Waktu nentek bingung golek cacasan ning ndi cacasan dicop nih sembarang, saudara. Yang tegangannya 2210 ya, 220 ya kan.
dicopnya di 240, meledos adaptor ini saudara. Ya itu saudara, saudara yang mencari kebenaran diri sendiri, golek cop-copan ini, dicopnya begitu copnya, tek, meleduk buk, saudara. Meleduk buk, ya kuwi, wong sing mau keminter. Siapa wong keminter? Lihat kanan kirimu saudara. Aku gak ngomong loh saudara. Aku jangan suruh, cuma menyuruh, lihat kanan kirimu, sapa sing keminter. Kalau ini gak keminter, ya wis gak apa-apa, gak keminter. Haleluya. Yang keminter katakan amin. Hah? Cuma tukang ngedram yang keminter di sini saja. Makanya dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kok blusuk-blusuk. Ya itu ada jalan disangka lurus, ujungnya menuju maut. Lek pendetane jelungup nih, melu jelungup saudara. Ojo saudara. Berarti masih ngantuk. Ngelebur ya kemarin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini kita belajar. 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua yang letih, lesu, berbeban berat, punya masalah, punya utang. Kok gak enak liwat ndelok aku. Yang utangnya belum lunas angkat tangan. Isin sudah. Wah, ini tenanan pora tunggu. Mbok kira pendetone yang akan bayari? Bukan saudara. Saudara akan diajak bagaimana saudara berhikmat di situ. Haleluya. Yang punya utang katakan amin. Masa saya diutang gitu? Saudara, jangan pernah takut saudara. Gak ada yang dosa punya utang itu. Amin. Yang dosa itu yang punya utang gak mau bayar itu dosa. Tapi kalau saya sarankan, ketika kau mempunyai kebutuhan, jangan dipaksakan berhutang. Haleluya. Amin. Utang itu penak terima duitnya, nyauri sih nggak penak itu. Kok pendeta nih? Ya pernah punya utang. Ya ini saudara harus belajar di situ. Masalah apa lagi dalam hidupmu? Masalah apa saja yang kau hadapi saat ini? Ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertaimu. Haleluya. Tuhan tidak turun langsung, saudara, enggak. Engkau disertai, yang namanya disertai itu gimana? Coba kalau punya anak, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya nih sebagai anak, ya kan, melakukan kesalahan. Ketika engkau melakukan kesalahan, kan harus menerima resikonya. Halo? Amin? Tapi ketika menghadapi apa yang harus resiko yang akan dihadapi, ketika didampingi oleh bapakmu, enak gak rasanya? Bukan enak, tenang gak rasanya? Meskipun akan menjalani resikonya, akan menghadapi hukumannya. Kalau didampingi orang tua itu enak. Bapak kita di surga selalu menyertai kita. Amin. Mungkin bapakmu jahat kepadamu saat ini, itu bapak yang ada di dunia. Tuhan hadir di dalam hidupmu itu sebagai Bapa yang sejati. Haleluya. Amin. Akan terus menyertaimu. Mungkin Bapa di dunia ini mengecewakanmu, tapi Bapa kita di surga akan terus menyertai kita. Haleluya. Ayo terus kita belajar. Buktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan yang mati. Yesus itu Tuhan yang hidup. Haleluya. Dia membuktikan ketika dia mati di atas kayu salib, 3 hari dia bangkit dan hidup kembali. Dan dia menyatakannya, dan kemuliaannya dinyatakan oleh Tuhan Allah kita. Yesus mati dan Yesus hidup. Yesus hidup. Hidupku bukannya aku lagi, karena Yesus yang hidup di dalam. Rasanya ada sukacita, rasanya ada kemenangan. Kenapa? Sebagai orang yang percaya kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh takut, karena Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Adakah Yesus di hatimu? Oke. Gitu. Tuhan Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Jadi apapun masalahmu, apapun beban hidupmu saat ini, engkau mungkin mengalami tekanan, kesusahan, teriak kepada Tuhan. Yesus sumber jawaban. Yesus jawaban hidupku. Betul nggak? Tuhan itu adalah jawaban hidup kita.
Dia akan buktikan kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Gandul Gusti, ya kan? Gandul Gusti, gandul Gusti. Kalau kita terus berpegang pada Tuhan. Sakbentino rino wengi, sakbentino rino wengi, gandul Gusti. Ya. Itu nanti Natal akan dibawakan oleh Pak Topo dan teman-temannya. Bingung langsung. Aku suwi ndek Kalimantan lali gak enek lagu nih Jawa nih kono ya. Padahal di Kalimantan ya gumbule ya wong Jawa tok, ngomongnya bangga wong Jawa itu. Kalimantan masih Indonesia. Tuhan Yesus baik ya. Jadi apapun yang saudara alami saat ini, kalau saya ngomong apa haknya ya, saya kembali lagi. Kemarin saya ngomong apa haknya engkau kecewa. Saat ini saya katakan apa haknya engkau saat ini engkau sakit hati, apa haknya engkau saat ini mengalami tekanan hidup. Bagi setiap orang yang percaya, sukacita itu yang harus utamakan. Makanya Yesus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala, itu dulu yang kita raih. Apapun yang ada di dalam diri saudara saat ini, kondisi apapun yang saudara temukan di dalam hidupmu saat ini, kalau saudara mau menyatakan diri di hadapan Tuhan, aku mau mengucap syukur saat ini. Apa yang aku hadapi ini semuanya seizin Tuhan, dan aku harus melakukan, aku harus mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Cari dulu. Kemarin kita belajar juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalinya akan ditambahkan kepadamu. Ayat masnya tukang ngedram ya kan, sampai drum boxnya ditulis Matius pasal 6 ayat yang 33. Titik on ini tukang ngedram. Apa toko bunyinya? Ya itu tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalinya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Ya udah saudara. Tidak ada yang menghalang-halangi saudara. Kebenaran itu harus tinggal di dalam diri kita. Firman itu harus hidup di dalam diri kita. Kristus itu harus bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Kristus itu adalah firman. Amin. Haleluya. Kristus itu adalah firman itu sendiri. Dan rohnya itu terus mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan itu. Firman yang hidup. Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan saya dan saudara saat ini. Amin. Yang terus mengajak kita untuk terus belajar. Terus berlatih saudara. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Ayat yang ke-29-nya dikatakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kalau kita belajar biasanya di sekolah, waktu kita sekolah saudara, ada tugas, ya, mungkin matematika, mungkin fisika, ilmu pengetahuan alam, biologi dan seterusnya. Kalau ada tugas, kalau matematika rasanya berat, ngerjainnya susah. Tapi kalau kita bisa mengikuti dengan baik, saudara. Karena belajar matematika itu dulu bagi saya itu beban berat rasanya. Kalau sudah ada mata pelajaran matematika, rasanya. Kalau boleh diliburkan, saya suka liburnya aja lah. Tapi ketika semuanya belajar, terus dari SD, SMA, masuk ke perguruan tinggi, ketemu lagi dengan angka-angka itu lagi saudara. Kuliah saya terjerumus di ilmu akuntansi, aduh saudara. Ngitung duit sing gak enek duwite gitu saudara. Ini sing repot, ngitung duit sing gak enek duwite. Selisih kok jangankan 200, repes gak oleh saudara. Nilainya masih kurang. Kalau di kuliah itu kan gak ada nilainya 100 itu gak nek, 96 itu gak nek, A, B, C, D gitu saudara kan. Cuma bisa menyimpulkan oleh C, bisa menyimpulkan paling tidak ngisor gitu saudara. Bolak balik sampai remedi C saudara, gak nek anakku gitu. Maksudnya izin ngomong remedi gitu saudara. Tapi saya berjuang sendiri saudara. Ketika saya waktu ujian, saya cari tempat di situ, tempat yang paling depan. Jadi nyontek kalau iso ndek ngarepe dosen iki saudara. Wes tak depi dosen iki. Jadi pelilik-pelilikan karo dosen. Ora iso ngerjakne ya mliliki dosen gitu saudara. Saya kok dilawan. Akhirnya tetap terpaksa. Mohon izin Pak, saya mau tanya boleh nggak?
Coba dikasih rumusnya, saudara. Suruh menyelesaikan sendiri. Ya tak selesai nih gelowon nih, saudara. Akhirnya saya langsung berdiri paling duluan, tak tumpuk, saudara. Tugasku. Saya pulang. Yang ngece konco nih, ya biasa kan gitu, saudara. Kalau udah selesai ngece itu, saudara. Jadi strategi saya kalau saya ujian saya paling depan waktu itu. Sejak itu saya duduk paling depan. Lek gak iso ngomong gak iso. Pak gak iso, Bu gak bisa. Minta tolong aja, saudara. Kan cuma rumusnya, gak suruh menyelesaikan. Kan saya yang menyelesaikan tetap titik darah penghabisan saya. Pernah dikasih rumus-rumusnya panggan jelimet, saudara. Lek rugi laba nek ngomong baik saya itu sudah ngelontok, saudara. Ngomong ini debes saldo, biasa itu. Kredit, biasa. Apalagi sekarang ngomong, biasa itu kalau ngomong nih laporan rugi laba. Ngomong sama saya kalau anak-anak ada PR. Karena saya tahunya ya berhadapan dengan dosen itu, saudara. Itu semuanya pelajaran yang berharga dari SD, SMP, SMA. Menghitung dengan angka itu susah. Maksudnya dengan matematika yang saya dengan keterbatasan saya sudah kasih benteng. Berat kalau ada PR itu. Ya itu tadi, kalau besok boleh libur, milih liburnya. Tapi saya itu dari dulu tuh murid yang rajin, nggak pernah bolos. Nah, ini anakku enak gak apa-apa, kecuali disuruh bolos sama gurunya sendiri. Saudara pernah kayak gitu? Hanya saya yang ngalami itu. Disuruh bolos sama gurunya. Wes mulya gitu. Karena gak bayar SPP kon bolos. Kon bolos, ya mulai saya. Kon mulai kok. Terus ditanya sama bapak ibu waktu pulang, lo kok mulai ya ini? Gak apa-apa dikongkon guru nih, saya bilang gitu, saudara. Saya mau ngomong, lah SPP ini mau bayar, gak mau saya, saudara. Dikongkon mulai mbak guru nih, saudara. Ditanya masih, oh tangganya sekian, oh bocah iki gurung bayar. Besok masuk sekolah lagi, masih dipanggil, saudara. Dulu itu kalau punya tanggungan SPP itu mesti diwacanin ngarepe kanca-kancane gitu, saudara. Dan saya itu sudah bermuka tembok bukan gedek lagi gitu. Wis cor-coran gitu pokoknya gitu dah. Rai cor-coran udah. Piye neng? Lah diwacane mesti urutan wis bar iki. Urut B kan mesti aneh. BA sing jenenge Agus bayar. Agus mesti bayar dhisik dhewe. Oh, ada Agus Wiono. Maaf. Maksudnya itu mesti sing dhuwure AA wis bayar dhisik dhewe kan. Wis mesti gak disebut mulai B, saudara. Budi Sutrisno, wah mesti rong bayar ya. Engko urutin nang ngisor-ngisor. Wah ketiba aku Rudi mesti enek iki mesti. Rudi no. Pernah saudara ada enggak bayar berapa? Jadi meh sak paruh kelas tuh enggak bayar kabeh, mulih separuh kelas. Gak mulai lah itu, saudara. Wes bablas dolan ae, saudara, kayak gitu. Lah sing sitake wedi gak biasa ae, saudara, mau pulang pagi ketemu orang tuanya, ya wis dipasne ayo wis nyeneng-nyeneng dolan bareng-bareng gitu, saudara. Itu jadi tiru. Tapi sekarang nggak gitu soalnya. Itu zaman dulu gitu. Ya. Dibacakan mulih, saudara. Wis kon bolos mbek guru nih. Udah dari situ, saudara, saya belajar. Oh, bagaimana dari belajar itu rasanya berat yang saya alami. Dan ketika mulai melepaskannya, mulai menikmati itu, rasanya udah biasa itu. Dan itulah ujian kehidupan kita saat ini. Dan di tengah-tengah murid-murid itu macam-macam. Pribadi-pribadinya macam-macam. Mungkin enek sing dulu wodok mogel nih kayak saya itu mungkin ada gitu, saudara. Mungkin ada yang nurut gitu, saudara. Bayar SPP ini orang tuanya rajin, sekolahnya bagus, les, wah tambahan pelajaran, terus berprestasi. Nah itulah, saudara. Itu gambaran yang kita alami sekarang tentang kehidupan itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saudara, enggak akan pernah ketinggalan. Amin. Haleluya. Amin. Sebetulnya kalau dilihat lagi, enggak ikut pelajaran itu bukan malah seneng. Ketinggalan banyak pelajaran itu, saudara. Tapi karena rame-rame, ya itulah senengnya itu, saudara. Dan dosa itu senengnya ya gitu, saudara. Dosa itu senengnya kalau diketahui pengen ngajak ke wabah dosa itu, saudara. Betul enggak?
Dosa itu enak. Enak ngomong, dosa itu enak. Oh jare sapa dosa enak? Dosa itu bukan enak. Enak itu saudara. Apa sing ngomong dosa ra enak? Ayo sapa? Dosa itu enak. Makanya ada lagunya saudara kita itu Bang Haji. Semua yang asik-asik itu yang dilarang. Iya kan? Iya kan? Itu semua yang nikmat-nikmat itu kenapa dilarang? Ya memang dari sononya. Itu yang difirmankan. Itu dilarang. Itu kesenangan daging, itu kesenangan dunia. Dan manusia selama ada di dunia, kecenderungan menyenangkan diri sendiri itu paling utama, saudara. Menyenangkan hati Tuhan. Di mana giliran menyenangkan hati Tuhan? Loh, saudara, menyenangkan hati Tuhan itu bukan ketika saudara menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan saudara sedang memuji Tuhan, saudara. Menyenangkan hati Tuhan itu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya Pak, saya senang sekali kalau waktunya firman Tuhan. Wah, sebar lonjak-lonjak sewenang seneng, keringetnya lerem, merungokni firman Tuhan. Saya senang Pak. Saya sering menghormati Bapak kalau lagi mendengarkan firman Tuhan. Untung AC ini rong nyala, saudara. AC ini nyala tuh semalah. Kok dincepi, motor ini kok dincepi apa botol, saudara. Aduh, melek wangil, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara harus membiasakan bagaimana mendengar suara Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan, saudara sedang mengajak Tuhan itu mendengar suaramu. Wong suaramu fales. Aku senengnya lah, di gereja pas muji-muji kalau Pak, nyanyi joget-joget kalau Pak. Kui podo menyenangkan jiwa, hati-hati saudara. Podo, saudara itu datang ke konser, lihat konsernya Dewa, konsernya Padi, saudara. Padi wis gak tahu konser ya, Dewa ya sekarang ya. Apalagi yang sering konser itu sekarang. Padi wis panen, udan-udan kayaknya Padi panen. Dewa yang barusan kan Dewa, terus ada lagu yang kemarin Guns N' Roses, saudara, di Singapura. Tiketnya royoan gitu, saudara. Kemarin tuh keponakan saya lihat, apa itu kemarin tuh yang di Jakarta itu? Lagu sing bule-bule itu loh pokoknya. Datang sampai, ini nonton itu kemarin. Iya. Hati-hati di situ ya, saya nggak melarang itu saudara, tapi ingat di situ hanya bagian dari jiwa saja yang dipenuhi saudara. Seperti kita datang ke gereja, kalau kita puas hanya di jiwa saudara, saudara nggak menghidupi firman, hilang ketika pulang dari gereja. Keluar dari tempat ini, tolak kayak ketek ditulup saudara. Apa ditulup ketek? Mau menghidupi firman, piye menghadapi masalah menghidupi firman, mang firman nih. Cek dicocok nih begini, kok nyocok leren nyocok nih kesuwen, sertakan Tuhan, itu akan terbuka hikmatmu, haleluya, amin. Makanya terus kita harus melatih supaya kita mengalami kepekaan telinga rohani kita, haleluya, mendengar suara Tuhan, amin, haleluya. Saat ini yang hatinya tergores katakan amin. Karena yang tergores, gak apa-apa. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja, amin. Jangan sampai kita menyenangkan jiwa saja. Latihan musik itu baik, mempersembahkan pujian itu baik. Tapi kalau hanya batasnya menyenangkan jiwa, kita nggak mengerti bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Bahaya, saudara. Saudara ketika memuji Tuhan, ketika saudara terus berhubungan dengan Tuhan, saudara juga akan mendengar suara Tuhan. Bukan saudara mengajak Tuhan mengajak mendengar suaramu, mengajak Tuhan untuk mendengar suaramu. Rokokno iki aku mau mujimu loh Tuhan. Bukan itu saudara. Terus berkoneksi dengan Tuhan. Ketika memuji Tuhan, koneksi dengan Tuhan. Makanya di situ ketika connect dengan Tuhan, Tuhan sedang berbicara. Sudah suaramu coba terbanter. Ngono kuwi rokokno sone Tuhan. Berarti kita memelankan suaranya. Haleluya. Yaitu perhatikan worship leader.
Wes ojo kakean cengkok kayak penyanyi dangdut. Rungokno itu suara Tuhan loh. Kadang-kadang memang seperti itu loh. Hati-hati loh. Engko lek mendengar suara Tuhan mesti meneng ae. Ya kuwi akhire iki suara jemaate lho usah. Iki lho pimpin pujian iki suarane rane apa enggak dijadwal. Bukan karena dijadwal wong sing engkel. Beda-beda tipis, aku tuh mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu enggak dilarang, amin. Justru senang, tapi berikan dengan sepenuh hati, haleluya. Ini loh tadi saya menyampaikan, mengekspresikan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu, haleluya. Amin. Lihat kanan kiri ada sukacita enggak? Wah, gak mau cucu, ini karena Roh Kudus di kono kuwi. Halo, ada Roh Kudus? Nanti, haleluya, saudara. Makanya kalau berdoa juga jangan salah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Sing penak sing tengah tok, di kono sing hadir Tuhan Yesus. Lah sing pinggir-pinggir piye? Hah? Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami lah, ngono loh. Hadir di tengah-tengah, wah linggo di tengah rawam ini, makanya ngarep kosong terus. Ya itu hanya bahasa yang tahu kan isi hati. Aku maksudnya gak ngono loh Pak Aslin ini juga, tapi kok nyeplosku ke tengah-tengah ya mesti. Tapi biasa linggo di tengah-tengah. Jadi harus jelas di situ. Tuhan itu maha hadir, amin. Di mana-mana pun, saudara, di situasi apapun, saudara, kalau saudara menyertakan Tuhan dimanapun kau berada, saudara, ada hadirat Tuhan di dalam hatimu, amin. Hadirat Tuhan itu ditandai kau sukacita, bukan sukacita ngerokok lagu. Lagu sekarang itu apa? Tak banding-banding nih, saudara. Wah, seneng lah ngerokok nih, kone Faro Pandikasih nyanyi, cacilik kok pinter nyanyi, suaranya enak, saudara. Seneng hati ini, saudara. Itu batasannya di jiwa. Halo? Batasannya di mana? Menyenangkan hati Tuhan itu sampai kedalaman hati. Engkau akan diubahkan hidupmu. Itulah belajar kehidupan saudara. Saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara akan mendapatkan sukacita. Amin. Dan saudara jangan menganggap didikan Tuhan itu berat. Enggak. Apapun permasalahan saudara itu didikan Tuhan untuk mendewasakan iman saudara. Orang amin jura popo. Haleluya. Jadi masalah yang saudara hadapi ini untuk mendewasakan saudara. Jadi apapun yang saudara hadapi itu untuk mendewasakan saudara. Leren diomongnya amin. Mangendi lamun. Hati-hati loh saudara. Iblis itu tugasnya iblis itu apa? Membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tugasnya iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa sing dicuri dari hidup? Halo? Tugasnya iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Bukan harta bendamu. Iblis sugih ya saudara. Sering kali iblis menawarkan kekayaan. Tidak mencuri hartamu. Yang dicuri oleh iblis itu, katakan kanan kiri, firman yang kau dengar itu saudara. Begitu firman yang kau dengar itu dicuri, habis sudah. Makanya iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Binasa. Manusia tanpa kebenaran akan binasa. Haleluya. Amin. Hati-hati, jangan biarkan firman itu hilang. Saudara harus dikendalikan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Makanya ketika saudara firman itu hidup di dalam diri saudara, saudara mau melakukan kejahatan, saudara, ingat, kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Itu pesan Bang Nabi itu. Jadi Bang Teguh like ngomong, ketika ingin moto nindik ini kayak Bang Nabi itu. Pas sak rambut-rambut ini. Karek ditambah tato ini. Nah, tato ini saya pesen tato ini gambar tahu takwa aja ini. Saudara,
Bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Seringkali di situ. Makanya kemarin ketika sharing firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, siapa ketika waktu beli di belanja di situ, nah, waktu belanja disuruh mamahnya, disuruh ibunya beli, apalah itu, kembaliannya nggak dikembalikan, nggak dijaluk, diselontemai, nah, gitu. Oh saya pernah ngalami, gitu. Itu berbicara tentang kejujuran. Kok jangankan susuk di dalam nek kon nenek duwite wong liya tuh, gak nguwati cukup pisan, Saudara. Gak ero, ada cukup wong liya, ya kan? Nah itulah namanya uang tidak bertuan. Coba Saudara, ketika Saudara nemu uang gebokan 1 juta di dalan, Saudara. Gimana duitnya sapa? Kabeh ngaku, Saudara. Masa duitnya sapa? Oh, duduk malah ngwale, Saudara. Padahal kan sudah di situ kalau nggak bertuan ya disik baru ketika ada orang yang tanya. Lek kan emang tanya, ya bejomu gitu. Saudara harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang bukan milikmu, ya bukan berarti jangan kamu nggak ngambil, dia ambil, diserahkan pada yang berhak. Amin. Amin. Saya ingat kesaksiannya Pak Sarjono waktu itu, masih dodolan kacang Jordan itu. Muter nih mana, tiba-tiba di situ sebelahnya ada uang, ditekoni duduk gone sing duwe. Ya dia ngomong nih, gone sing bakulan gitu ya Pak ya. Duduk hae. Kita mau belajar tentang kebaikan. Kita mau belajar tentang kebenaran itu. Ya kalau di situ tempatnya, ya serahkan pada yang berkuasa di situ. Kalau di jalan, nah ini kalau di jalan, tidak apa-apa dipegang dulu, Saudara. Karena di jalan umum. Kalau Saudara sedang nemu uang di jalan gitu loh, Saudara. Nah, masalahnya Saudara kan nggak pernah, soalnya ditemu uang liyo soalnya. Itu persoalannya. Jadi apapun itu yang terjadi dalam hidup Saudara, Saudara harus mengendalikan hidup Saudara, bahwa hidup Saudara harus di bawah kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, apapun yang kita rasa berat, kalau kita menghadirkan, menyertakan Tuhan, terus bergantung pada Tuhan, tidak ada rasa berat. Amin. Inilah kehidupan ini. Semuanya pernah mengalami beban, pernah mengalami masalah. Semuanya pernah mengalaminya. Jangan pernah takut. Kalau engkau menyertakan Tuhan, Tuhan campur tangan atas hidupmu. Haleluya. Apapun saat ini permasalahan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita terus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Ada penyerahan anak. Teman-teman boleh mempersiapkan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum saya mengundang kedua orang tua dari anak Jessica maju ke depan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku.
Bapakku datang menyembahmu Tuhan, di sini. Oh, percayakan ada bagiku. Sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi
sembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Sandy Yulaswanto dan Ibu Mega Helentina beserta anak Jessica Mela Marta Berlian maju ke depan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kirala masih kanatakara. Tiara lama. Sebelum penyerahan anak ini dilakukan, tepatlah sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, seperti yang Yesus alami pada waktu itu. Bayi Yesus dibawa datang ke rumah Tuhan untuk diserahkan, bukan untuk dibaptis, tapi diserahkan. Supaya Tuhan terus menyertai dalam segala kehidupan, langkah di masa-masa kanak-kanak sampai kedewasaannya. Dan hari ini Bapak Sandy Yulaswanto dan Ibu Mega Helentina menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Sebelum hal ini dilakukan, saya akan melakukan pertanyaan. Dijawab oleh kedua orang tua. Haleluya. Apakah Bapak Sandy Yulaswanto bersedia merawat anak ini bertumbuh sampai dewasa dalam ketetapan iman kepada Yesus Kristus? Bersedia. Selanjutnya saya bertanya kepada Ibu Mega, apakah Ibu bersedia merawat anak Jessica Mela Marta Berlian sampai tumbuh dewasa, sampai pada akhir hayatnya berjalan dalam iman pada Yesus Kristus? Bersedia. Ya. Disaksikan di hadapan jemaat. Dan kita sudah mendengar semuanya pernyataan dari orang tua. Mereka berdua bersama-sama mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai iman orang tuanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Arahkan tanganmu kepada orang tua dan anak ini. Kinata kaya lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, sebab tetes air mata dalam hidupku. Oh, janji-Mu menuntun langkahku, kasih-Mu menopang hidupku dalam setiap waktu. Penolongku,
percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih setiamu. Karena tak kaya lama-lama sih, karena tak lama-lama. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya lama karena tak kaya lama. Kasih dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Berkat sebagai seorang imam dan istri sebagai penolong yang setia dalam ikatan pernikahan dan perjanjian nikah di dalam hidupmu saat ini terus berlangsung, dan sampai saat ini engkau yang saat ini menyerahkan anakmu kepada aku Yesus Tuhan Allah. Itulah ketetapan hatimu sebagai orang tua. Nyatakanlah itu di hadapanku dan di hadapan jemaatku. Apa yang ada di dalam isi hatimu, kebenaran yang bertumbuh sesuai dengan imanmu saat ini. Aku Yesus Tuhan Allahmu akan memberkati hidupmu kamu. Tuhan memberkati Bapak Sandy, Tuhan memberkati Ibu Mega. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ralamas sikanataka ya Ralamas sikanataka ya Ralamas. Koyara lama. Anak Jessica Mela Marta Berlian. Aku menyerahkan engkau di hadapan Bapa, sumber segala berkat yang akan mengiringi langkahmu, yang memberikan kesehatan, kekuatan di dalam hidupmu, dan kasih Yesus yang terus menerangi dalam keselamatan yang kau akan jalani, dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpinmu. Berkat itu mengalir, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, aku memberkati anak Jessica Mela Marta Berlian. Tuhan Yesus memberkati. Kira lama-lama sikanata kara lama-lama. Kira lama sikanata kara lama sikanata kara lama. Kora lama sikanata kara lama. Kora lama-lama sikanata kara lama. Engkau akan bertumbuh sebagai wanita yang cakap dan manis di hadapan Tuhan. Engkau akan bertumbuh menjadi berkat bagi para wanita-wanita yang lain, dan engkau akan tertudungi bersama kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menyertaimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita saat ini. Kira lama-lama, sikara lama-lama ya berkat itu mengalir, pengurapan Tuhan tercurah bagi jemaat Tuhan dan bagi orang tua dari
berlian ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan Bapak Sandy dan Ibu Mega untuk kembali ke tempat Ibu. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuralama sekanata karalama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan, hari yang penuh berkat berlimpah dalam hidup kami saat ini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang menyertai kami. Kebenaran firman-Mu. Kalau hamba-Mu menyampaikan dengan segala keterbatasan, kuasa Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Kuasa yang tidak terbatas, yang terus membenarkan apa yang saat ini didengar oleh setiap anak-anak-Mu saat ini, Yesus Kristus. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan saat ini ya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami beban permasalahan kehidupan, Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi mereka. Hikmat Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini mengalami kesesakan, benar kata firman Tuhan, marilah yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sumber jawaban. Hari ini apapun yang kau hadapi, Tuhan membukakan berkat dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberikan tangan-tangan kami yang memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Engkau menyucikan, menguduskan. Apa yang mereka tabur Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman Tuhan, berlipat ganda. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan, yaitu persepuluhan Tuhan sendiri yang berjanji. Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau sendiri yang akan membukakan pintu-pintu berkat. Engkau sendiri yang menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dari kehidupan usaha dan rumah tangga mereka. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, apa kami berdoa Tuhan Yesus, bagi keluarga yang saat ini berduka, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan untuk keluarga Bapak Sukirno ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati yang ditinggalkan oleh istrinya almarhumah Ibu Eti Pindayani. Tuhan memberkati anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami. Bangsa dan negara kami Tuhan memberkati. Diberkatilah kota, diberkatilah gereja, diberkatilah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan memberkati malapetaka apapun. Tuhan jauhkan dari bangsa kami dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang mengalami gempa bumi ya Tuhan Yesus, yang ada di Jawa Barat, Tuhan, mereka yang mengalami kehilangan keluarga, Tuhan memberikan penghiburan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka yang segala kebutuhannya saat ini terbengkelai kehidupannya ya Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan keperluan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami buat bangsa dan negara kami, aman, damai, negara kesatuan Republik Indonesia terus terjalin ya Tuhan Yesus. Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya, Kabinet Indonesia Maju, bersinergi mereka dengan para wakil rakyat, MPR, DPR dari pusat sampai ke daerah, pemerintahan dari gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan menyertai campur tangan, Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Mereka para wakil rakyat, mereka para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, menjauhkan dari keinginan-keinginan pribadi, golongan dan korupsi, apapun yang membuat sia-sia bangsa kami tolak keluar haluannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih keamanan bangsa kami, TNI Polri yang mengerjakannya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, biarlah mereka bersinergi untuk membangun bangsa kami, menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan memberkatinya. Daerah-daerah konflik kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah keamanan, ketentraman terjadi di bangsa kami, kedamaian terjadi di bangsa kami. Tuhan memberkati paham-paham radikal ya Tuhan Yesus, roh-roh agamawi, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Nya menyinari kita. Terimalah berkat itu, berkat dari Allah Bapa, menyertai dalam iring-iringan perjalanan menuju pulang, membawa damai sejahtera dan sukacita itu, menjauhkan dari malapetaka, bahaya, kecelakaan apapun.
Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan saat ini. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah setiap segala usaha yang kau kerjakan. Setiap buah tanganmu menghasilkan buah-buah yang manis. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, cucu, menantumu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam karya keselamatan dan penebusan. Dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kami dalam segala kebenaran itu. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan kasih setianya, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita yang percaya di harinya Maranatha. Semua orang yang percaya saat ini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengar mungkin dari panitia Natal atau dari multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan pada Minggu 4 Desember tahun 2022. Worship Leader Ibu Retno Darmianto, Singer Bu Suryo, Bu Haryono, Bu Maria Eko, penyambut jemaat keluarga Bapak Sarjono. Ibadah Pasutri, Rabu, 30 November tahun 2022. Ujian dipimpin oleh keluarga Bapak Haryono. Demikian warta Jumat sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Omongan dari Bendahara Panitia Natal, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan laporan keuangan Natal untuk janji iman yang sudah menulis ke saya sebesar 11.850 rupiah, yang tunainya 9.250.000. Untuk dana kotak Natal yang terkumpul sampai minggu kemarin 890.000. Untuk sisa dana Natal tahun lalu 2.300.000. Untuk dana proposal yang masuk berjumlah 7.500.000 dari PT Wonojati 1.500.000, Bapak Cahyo 1 juta, Bapak Agus Wahyudi 1 juta, Ibu Sri Handayani 1.500.000, dari PT Pospatindo 1 juta. Jadi total keseluruhan 22.540.000. Untuk dana yang sekarang tersedia itu 17.940.000. Dana keluarnya masih tetap untuk DP tempat dan bus sejumlah 2 juta. Menekankan kembali dan mengingatkan Bapak Ibu yang belum mendaftarkan dirinya dan belum membayar untuk janji imannya, terakhir pengumpulan data-datanya dan janji iman minggu depan, karena minggu depan sudah masuk ke Desember. Janji iman
dan pendaftaran bisa dikumpulkan ke saya atau saudara Adel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Oh ya, untuk nanti sore kita akan ada ibadah penghiburan di kediaman almarhum Ibu Eti jam 6 sore. Diimbau untuk jemaat untuk dapat datang semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sekian. Sampai jumpa di ibadah pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan membebaskan